yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah maraknya penyebaran virus corona atau COVID-19 membuat hati kita teriris, membuat kita panik, membuat ketakutan dan juga kegalauan. Belum lagi berita-berita di televisi dan media sosial lainnya yang menyampaikan jumlah PDP atau pasien dalam pengawasan dan juga mereka yang meninggal akibat virus ini. Wabah corona menjadi ancaman yang serius bagi berbagai negara di belahan dunia ini, termasuk juga di Indonesia. Berbagai komentar, berbagai teori bermunculan, bahkan anjuran dan himbauan pun diserukan, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak-pihak lembaga keagamaan lainnya. Salib di Minggu Prapaskah tidak hanya sekedar menjadi perenungan yang jemu atau menjadi perenungan tanpa titik. Tak cukup menjadi perenungan untuk akal saja, tetapi juga untuk hati, untuk hidup, untuk perbuatan, untuk kemanusiaan, untuk kebijakan, untuk keberpihakan, dan juga untuk masa depan. Setiap masalah ada hikmahnya. Setiap peristiwa dapat menjadi sarana agar pekerjaan Allah dinyatakan. Dan itu juga yang dialami oleh si buta sejak lahirnya, yang menjadi perenungan pembacaan Alkitab kita pada saat ini, yaitu Injil Yohanes pasal 9 ayat 1-41. Ketika murid bertanya tentang penyebab dari butanya orang ini, apakah itu karena dosanya ataukah karena dosa orang tuanya? Dan Yesus meminta murid-muridnya meninggalkan spekulasi sia-sia untuk menuju pada sebuah tindakan nyata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus bertindak bukan hanya sekedar merasa iba, juga bukan mencari kambing hitam, tetapi melakukan tindakan penyelamatan. Tindakan yang penuh dengan kuasa, tindakan yang menyatakan kasih dan juga kemuliaannya. Artinya, Yesus tidak hanya sekedar berbicara saja, tetapi juga Dia benar-benar bertindak. Pada Minggu Prapaskah keempat ini, Tuhan Yesus sedang menunjukkan jati dirinya sebagai Mesias yang akan menyelamatkan kita. Dan itu akan digenapi di kayu salib ketika Yesus menyerahkan dirinya untuk menebus segala dosa-dosa kita. Dan di dalam menjalankan misinya, Yesus mendapatkan tantangan dari banyak orang, termasuk orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Farisi. Konflik karena Yesus menyelamatkan dan menyembuhkan orang pada hari Sabat, yang kemudian itu membuat Yesus dicaci, yang membuat kemudian Yesus dimusuhi semakin menjadi. Saudara-saudara, orang-orang Yahudi dan kaum Farisi menolak kemesiasan Yesus ketika Ia memelekkan mata dari seorang buta sejak lahir, karena Yesus menyembuhkannya pada hari Sabat. Yesus dianggap tidak menghormati hari Sabat. Bagi mereka tidak mungkin ada orang yang datang dari Allah tetapi dia tidak menghargai dan menguduskan hari Sabat. Padahal mereka melihat sendiri mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, mereka buta terhadap jati diri Yesus dan misi Yesus di dalam menjalankan rencana penyelamatan Allah Bapa bagi dunia ini. Mereka memiliki mata indrawi yang berfungsi baik, tetapi ternyata mereka buta secara iman. Karena mereka tidak dapat melihat Yesus sebagai juru selamat dan terang dunia yang diutus Bapa untuk membawa terang bagi dunia. Orang-orang itu buta walaupun mereka melihat. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang buta yang disembuhkan perlahan tetapi pasti setelah ia mendapatkan keselamatan daripada Tuhan, ia mendapatkan pencerahan, mewujudkan itikat dan mau diutus untuk menjadi terang Kristus. Pada akhir dari kisah ini bisa disimpulkan saudara-saudara bahwa Tuhan memakai siapa saja untuk menjadi alatnya, untuk menjadi pewarta. Termasuk kita, manusia berdosa yang sudah diselamatkan. Kita diajak juga untuk mewartakan kasih Allah, untuk menunjukkan kepedulian kita kepada sesama atas realitas sosial yang terjadi di sekitar kita, dan itu melalui aksi nyata, bukan hanya sekedar analisa dan juga kata-kata. Apalagi di tengah-tengah keberadaan negeri kita saat ini, di dalam menghadapi penyebaran
virus corona atau COVID-19. Anjuran pemerintah, bahkan himbauan dari lembaga-lembaga keagamaan mengajak kita untuk bersama-sama menunjukkan solidaritas kepada sesama kita dengan hashtag stay at home, atau kita juga kemudian menamakannya social distancing. Apakah itu Bapak Ibu Saudara? Social distancing adalah menjauhi segala bentuk perkumpulan, menghindari segala pertemuan yang melibatkan banyak orang, dan itu artinya kita menjaga jarak. Dan saat ini saudara-saudara, itulah yang harus kita lakukan, bahwa menjaga jarak itu penting untuk kita lakukan bersama-sama di dalam kita mewujudkan diri untuk mengasihi dan peduli kepada sesama. Mengambil jarak adalah cara tepat untuk mengasihi orang lain. Mengurangi jumlah pertemuan dan ibadat di dalam kebaktian-kebaktian konvensional di gereja merupakan tanggung jawab sosial bagi kita sebagai gereja, tetapi juga sebagai masyarakat. Karena ketika kita tidak menghiraukan himbauan ini, artinya kita akan memberikan pesan negatif kepada dunia bahwa kita sebagai orang Kristen tidak memiliki kepekaan dan kepedulian sosial. Ini bukan persoalan ketakutan. Ini bukan persoalan kita tidak memiliki iman, tetapi ini adalah persoalan kepedulian dan kontribusi kita sebagai anak-anak Tuhan terhadap masyarakat dan juga sosial kehidupan kita. Jika ini kita lakukan, maka kita bisa memutus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Saudara-saudaraku, kendati virus corona ini berskala global, namun ini tidak berarti bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mungkin bukan ilmuwan yang mampu mengembangkan vaksin atau antivirus, tetapi kita memiliki akses untuk bersama-sama membawa masalah ini di dalam doa. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa baik secara pribadi maupun kebersamaan di dalam keluarga kita masing-masing, agar virus ini cepat berlalu. Doakanlah agar para korban yang berdampak secara langsung memperoleh anugerah kesembuhan dari Tuhan. Mereka yang dikarantina dapat juga memiliki ketenangan dan mendapatkan suplai makanan. Para medis yang mengobati pasien juga diberikan kekuatan agar tubuh mereka kebal dari paparan virus. Para peneliti agar mampu untuk menciptakan vaksin yang berguna bagi pengobatan dan pencegahan di masa depan. Bahkan kita berdoa juga bagi pemangku para jabatan yang memiliki kebijakan agar membuat peraturan yang menjamin keamanan setiap warga dari ancaman virus itu. Seraya kita juga berdoa saudara-saudara agar kita tidak menjadi pribadi egois dengan tidak menumpuk bahan makanan yang menyebabkan stok kosong lalu harga menjadi mahal. Kita harus juga mengingat saudara-saudara kita yang lain, karena itu adalah salah satu wujud kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Selain itu, yang juga penting adalah kita juga harus bisa menahan diri untuk tidak menyebarluaskan informasi-informasi terkait virus corona yang belum bisa diklarifikasi kebenarannya. Meski mungkin maksud kita baik untuk memberitahukan kepada orang-orang terkasih, namun bisa saja yang terjadi adalah kepanikan dan ketakutan. Inilah salah satu tindakan sederhana kita yang dapat kita lakukan untuk menolong dan membuat keadaan menjadi lebih baik. Dan jangan lupa pula untuk menerapkan pola hidup sehat. Tubuh dan pola hidup yang sehat dapat menolong kita untuk meminimalisir potensi terinfeksi virus corona. Saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus, kita memang dituntut untuk tidak khawatir. Kita dituntut untuk tidak takut. Tetapi iman kekristenan pun meminta kita untuk tetap waspada dan berjaga-jaga. Di dalam momen Prapaskah keempat ini, kita diingatkan agar terang Kristus bersinar melalui perbuatan kita. Perbuatan yang penuh kasih yang kita nyatakan dalam kehidupan kita. Perbuatan yang penuh dengan kepedulian kepada sesama. Perbuatan yang disertai dengan iman yang teguh kepadanya. Perbuatan yang dibarengi dengan doa.
Karena apalah artinya kita beriman jika tidak dibarengi dengan perbuatan nyata. Tuhan menolong kita semua oleh